Sebelumnya, setelah Wang Ling menyatu dengan tubuh utamanya, dia kemudian pergi ke negara salju. Begitu sampai, dia melihat negeri salju yang awalnya negara aliansi 4 sekte dan memiliki banyak kenangan indah. Sementara di dalam istana es, Liu Wanfeng dikelilingi 8 balok es yang mengeluarkan energi spiritual surgawi. Dia telah melakukan pelatihan tertutup selama 2 tahun setelah terluka oleh petir Suntai. Sekarang kultivasinya telah pulih kembali ke tahap transformasi jiwa. Meski begitu, ini masih belum cukup untuk menyembuhkan cederanya. Jadi dia mengirimkan seseorang untuk ke Zuzaku dan meminta Red Butterfly mengirimkan batu giok surgawi. Tetapi anehnya tidak ada tanggapan. Liu Wanfeng tiba-tiba membuka matanya dari meditasinya dan melihat ke luar istana. Angin salju berhembus, Wang Ling seperti cahaya muncul di gerbang istana. Liu Wanfeng sangat terkejut melihat Wang Ling. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Wang Ling tidak hanya bisa pulih dari cedera oleh domainnya dalam 2 tahun, tetapi dia bahkan meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap akhir formasi jiwa. Tepat pada saat ini, 2 pria dan wanita tua muncul menghalangi Wang Ling. Mereka berada di tahap menengah formasi jiwa. Salah satu tetua berteriak, "Kamu punya nyali untuk menyerang istana es dan negara saljuku." Ekspresi Wang Ling dingin ketika dia mengambil langkah ke depan. Dengan suara keras, ratakan ruang muncul di tempat Wang Ling melangkah. Gelombang energi dengan cepat menyebar, memukul mundur ketiga kultivator formasi jiwa itu. Sementara istana es juga hancur setengah. Seorang pria tua berteriak marah pada Wang Ling, tetapi Wang Ling tidak memperdulikannya. Dia bergerak seperti kilat menuju Liu Wanfeng. 3 tetua segera muncul di hadapan Wang Ling dalam upaya untuk memblokirnya. Wang Ling muncul di salah satu tetua, melemparkan tinju ke arah dadanya sampai dia muntah darah sebelum tubuhnya diledakkan. 2 yang tersisa segera membeku ketakutan melihat adegan ini. Wang Ling tidak memperdulikan mereka. Dia melesat menuju Liu Wanfeng. Ekspresi Liu Wanfeng gelap ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 8 balok es raksasa. Balok es segera bergerak untuk melindunginya. Namun hanya 2 kali pukulan tinju, 8 balok es raksasa retak dan hancur menjadi serpihan es. Gelombang kekuatan yang ditimbulkan juga menghancurkan sisa istana es. Sementara Liu Wanfeng bergerak ke atas langit saat dia membentuk segel sembari berkata, "Zheng Niu, hari ini kamu pasti akan mati." Wang Ling memandangi Liu Wanfeng dan berkata, "Hari ini aku akan mengambil jiwamu dan memurnikannya." Setelah Liu Wanfeng membentuk segel, tanda teh raksasa muncul di hadapannya. Dia mendorong tanda teh ke depan dan mulai turun ke arah Wang Ling. Wang Ling menerjang maju, mengirimkan tinjunya dan bertabrakan dengan tanda teh. Saat berbenturan, ledakan gemuruh terjadi. Tanda teh hancur dan gelombang kejut memaksa Liu Wanfeng untuk mundur 100 kaki. Dia dipenuhi dengan syok dan rasa takut. Di sisi lain, Wang Ling mundur 3 langkah diikuti retakan ruang di sekitar langkahnya. Pertempuran antara keduanya juga telah menarik perhatian semua orang di negara salju. 17 kultivator formasi jiwa yang tersisa dengan panik berteleportasi ke istana es. Bagi mereka, Liu Wanfeng sangat penting. Jika dia mati, negara salju tidak akan lagi menjadi negara budidaya peringkat 5. Tanpa ragu-ragu, 17 kultivator mengeluarkan artefak mereka dan akan menyerang secara bersamaan. Namun Wang Ling hanya mengatakan enyahlah. Suara itu bergema di langit, gelombang energi menyebar dan retakan ruang muncul di langit. Bumi mulai bergetar dan terbelah seperti selembar kertas yang terkoyak. Para kultivator formasi jiwa yang akan menyerang semua batu darah dan dipaksa kembali mundur. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan tidak lagi berani menyerang.
Ekspresi Liu Wanfeng sangat jelek dan untuk pertama kalinya menganggap Wang Li musuhnya. Kekuatan ucapan Wang Li sebelumnya tidak lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa. Liu Wanfeng berkata, "Zheng Niu, jangan menyeret orang lain ke dalam pertarungan kita. Kalian semua menjauh 5.000 km, tidak ada yang diizinkan mendekat." Dengan ekspresi suram, 17 kultivator formasi jiwa pergi. Wang Li melesat ke arah Liu Wanfeng, tinjunya seperti ledakan sonik dihantamkan. Liu Wanfeng dengan cepat mundur, dia juga mengeluarkan sebuah drum hitam yang segera berdetak dengan suara yang keras. Suara bergema ini menyebabkan jantung Wang Li berdetak kencang, tetapi dengan mudah diatasi dan tinjunya mendarat di drum kecil itu. Ledakan terjadi, Liu Wanfeng terpukul mundur sementara drumnya hancur. Wang Li berkata, "Liu Wanfeng, apakah ini kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa?" Liu Wanfeng menjadi marah mendengar ini. Tangannya membentuk segel dan meludahkan sinar cahaya keemasan yang segera berubah menjadi raksasa es setinggi 1.000 kaki. Liu Wanfeng memasuki tubuh raksasa es dan menerjang maju ke arah Wang Li, mengirimkan tinju yang kuat. Wang Li juga bergegas menyerbu dan terjadilah adu pukulan bertubi-tubi di antara kedua belah pihak. Gelombang demi gelombang energi menyebar setiap kali mereka bertabrakan. Tetapi visi Dewa Kuno Bintang 3 terlalu kuat, jadi Wang Li tidak merasakan sakit. Setiap pukulan hanya membuat tangannya terasa gatal. Sementara raksasa es akan mengalami retakan kecil setiap pukulan dan mengambil langkah mundur. Wang Li melemparkan pukulan sembari berkata, "Liu Wanfeng, hari ini kau akan mati." Saat melakukan kontak, Liu Wanfeng terpukul mundur lagi dan lebih banyak retakan muncul di raksasa es. Wang Li sekali lagi menembak, tinjunya dengan kuat menabrak dada raksasa es sampai hancur berkeping-keping. Liu Wanfeng batu seteguk darah saat dia terbang keluar. Matanya memerah ketika dia berteriak, "Zheng Niu, jika bukan karena lukaku belum sembuh, bagaimana aku bisa membiarkanmu mempermalukanku? Aku akan mengambil resiko tingkat kultivasiku turun untuk membunuhmu hari ini." Dia membentuk segel dan kemudian kekuatan misterius dan daun teh mengelilinginya. Mata Wang Li menyala saat melihat domain mengambil bentuk fisik dan memberikannya pemahaman tentang domain kultivator transformasi jiwa, sehingga Wang Li dapat menerobos ke tingkat transformasi jiwa nanti. Lalu Wang Li mengeluarkan jiwa asalnya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Segera celah ruang terbuka di langit dan gulungan reinkarnasi hidup dan mati muncul. Selain itu ada raksasa dewa kuno juga muncul di belakang Wang Li karena tubuh dan avatarnya menyatu. Raksasa itu meraih gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati. Adegan ini menyebabkan Liu Wanfeng menatap langit dengan ekspresi tercengang dan tidak mengetahui domain macam apa ini. Wang Li menunjuk ke arah Liu Wanfeng. Raksasa dewa kuno membuka gulungan. Sejumlah besar gas abu-abu muncul dan berubah menjadi sosok ilusi yang mirip dengan utusan surga. Itu dibebankan ke arah Liu Wanfeng. Liu Wanfeng merasakan perasaan berbahaya melihat ini dan berteriak, "Domain teh." Segera daun teh di sekitarnya berubah menjadi bunga teh yang segera melesat dan bertabrakan dengan sosok utusan surga itu. Ledakan keras terjadi, bunga teh hancur dan sosok itu juga menghilang. Pada saat yang sama, Wang Li merasa jiwa asalnya menjadi lemah. Gulungan reinkarnasi hidup dan mati menghilang dan raksasa dewa kuno juga menghilang. Di sisi lain, Liu Wanfeng mengeluarkan seteguk besar darah dan berkata, "Kamu tidak berada pada tahap akhir formasi jiwa. Domainmu sudah mencapai tahap transformasi jiwa." Wajah Liu Wanfeng menunjukkan rasa sakit saat menatap Wang Li, tetapi matanya dipenuhi kegilaan. Liu Wanfeng memutuskan untuk mengabaikan cederanya.
Dia mengeluarkan sepotong giok surgawi sebelum dihancurkan, dan kemudian energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya, juga meningkatkan kekuatannya. Melihat situasi ini, Wang Li mengeluarkan bendera jiwa dan bendera batasan. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar mengelilinginya seperti badai. Bendera batasan juga mengeluarkan batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar membentuk perisai pertahanan. Liu Wanfeng menyeringai menatap Wang Li dan membentuk bola es yang tak terhitung jumlahnya, mengandung energi spiritual surgawi. Liu Wanfeng menunjuk ke arah Wang Li saat dia berteriak, "Zheng Niu, terimalah kematianmu." Segera bola-bola es melesat ke arah Wang Li secara eksplosif. Namun saat fragmen jiwa dan perisai batasan mencoba memblokir serangan beruntun ini, mereka menghilang dalam awan asap. Jadi Wang Li melesat maju sembari berkata, "Mari kita lihat seberapa kuat bola-bola es yang mengandung sedikit energi spiritual surgawi ini." Dia menyerbu dan meninju bola es dengan membabi buta, sampai serangkaian ledakan besar terdengar di seluruh negara salju dan bumi terbelah. Setelah mengatasi cukup bola es, Wang Li terpukul mundur dengan tangan sedikit gemetar. Lapisan es muncul di kepalan tangannya tetapi dengan cepat menghilang. Jika Wang Li dapat mengendalikan energi spiritual surgawi ini, bendera jiwa, pedang surgawi dan bendera batasan akan semakin kuat ketika energi spiritual surgawi diinfuskan ke mereka. Pada saat ini, Wang Li tidak sabar untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Sementara mata Liu Wanfeng memerah dengan menahan rasa sakit dari tubuhnya yang gemetar. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk menembakkan bola-bola es yang tersisa pada Wang Li. Wang Li berusaha untuk menghancurkan bola es dengan tinjunya, tetapi bola es terlalu banyak dan semakin kuat sehingga menciptakan ledakan yang kuat. Semakin banyak retakan muncul di bumi negara salju saat ini. Akhirnya, bola es menabrak tubuh Wang Li sampai tubuhnya terhempas keras ke tanah, menciptakan lubang seperti kawah berapi. Namun ekspresi Liu Wanfeng menjadi lebih gelap saat Wang Li berkata, jumlah energi spiritual surgawi di dalam bola-bola es terlalu kecil. Wang Li keluar dari kawah dan pakaiannya agak rusak. Liu Wanfeng mengeluarkan sepasang lonceng perunggu dan meludahkan seteguk darah ke lonceng. Tangan Liu Wanfeng membentuk segel dan berteriak, "Segel!" Segera dua lonceng pecah berkeping-keping dan dua lengan layu muncul dan berubah menjadi dua sosok yang dipenuhi energi yin. Liu Wanfeng menunjuk ke Wang Li. Dua sosok langsung melesat maju menyerang. Wang Li hanya mengayunkan tangannya. Aura dingin menyebar. Dua sosok langsung mengeluarkan raungan sengsara dan mengembalikan mereka ke bentuk dua lengan yang terputus. Lalu Wang Li menunjuk ke depan. Sinar energi spiritual berubah menjadi rantai, dengan cepat melesat dan mengelilingi dua lengan itu dan akhirnya menyegelnya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Liu Wanfeng berbalik dan melesat untuk melarikan diri. Dengan kecepatan dewa kuno, Wang Li tiba-tiba muncul di samping Liu Wanfeng. Tinjunya menabrak tubuh Liu Wanfeng hingga muntah darah dan tubuhnya terlempar ke tanah seperti meteor. Kawah raksasa berdiameter 1000 kaki tercipta. Darah keluar dari mulut Liu Wanfeng saat dia berusaha bangkit. "Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku." Liu Wanfeng meraung, matanya memerah dan kekuatan penghancur yang kuat muncul darinya. Wang Li dengan tenang berkata, "Penghancuran diri seorang kultivator transformasi jiwa. Liu Wanfeng, aku hanya bisa merobek ruang terbuka dan pergi, tetapi seluruh negara salju harus mati bersamamu." Dengan itu tangan kanannya terulur dan kekuatan ruang muncul. Gelombang angin penghancur terbang keluar dari keretakan ruang, tetapi mereka tidak berpengaruh pada Wang Li. Liu Wanfeng mulai berjuang menahan angin penghancur ini. Dia mengakui kekalahannya dan siap menerima hukuman apapun, dengan jaminan membiarkan negara salju diampuni. Mendengar ini, Wang Li mengaktifkan teknik penggalian jiwa.
Dia menunjuk ke arah kening Li Yuanfeng. Sinar energi spiritual mendarat. Akhirnya bola cahaya ungu dan emas terbang keluar dari antara keningnya. Tubuh Li Yuanfeng segera berubah menjadi kerangka. Wang Ling memasukkan jiwa kultivator transformasi jiwa ke dalam tas penimpanannya. Dia juga mengantongi 2 lengan dan 2 lonceng perunggu. Setelah membalaskan dendam, Wang Ling terbang ke langit dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada formasi jiwa yang diizinkan ada di negara salju, dan tidak ada sekte yang diizinkan ada di sini, atau aku akan datang lagi. Dengan itu, Wang Ling mengeluarkan gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati di atas langit. Lebih dari 10 sinar melesat keluar dan memasuki tubuh setiap kultivator transformasi jiwa di negara salju dan menyegel kultivasi mereka. Ada 2 tanda hitam putih di kening mereka yang mewakili hidup dan mati. Setelah menyelesaikan ini, Wang Ling pergi. Sementara berita Zheng Niu mengalahkan seorang kultivator transformasi jiwa menyebar ke seluruh planet Zuzaku. Pada saat ini, di Gunung Zuzaku, Qian Feng menghancurkan giok transmisi saat mendengar berita Wang Ling membunuh Li Yuanfeng. Tetapi dia meremehkan Wang Ling yang telah mengalahkan Li Yuanfeng. Dia mengklaim meski Wang Ling dapat membunuh leluhur klan iblis raksasa, dia tidak akan memenuhi syarat sebagai lawannya. Sementara target Wang Ling berikutnya adalah leluhur klan iblis raksasa. Tetapi sebelum berangkat, Wang Ling kembali ke sekte pemurnian jiwa untuk mencari leluhur Dutian dan melakukan persiapan. Tapi leluhur Dutian telah mengasingkan diri. Dia meminta Ouyang Tian untuk memberikan 2 harta kepada Wang Ling, sebuah selip giok dan bendera jiwa. Pelaka giok itu mencatat secara rinci metode tentang kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Adapun bendera jiwa, itu sebenarnya adalah bendera cabang yang dibentuk oleh 1 miliar bendera jiwa. Kekuatannya hanya sepertiga dari panji utama, dengan 12 fragmen jiwa transformasi jiwa di dalamnya, dan hanya dapat digunakan 2 kali saat Wang Ling menjadi satu dengan avatarnya. Namun bagi Wang Ling, kekuatan bendera jiwa ini sudah cukup. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setiap gerakan Wang Ling berada di bawah pengawasan Yun Kunzi. Yun Kunzi menghela nafas. Mungkin Wang Ling adalah satu-satunya senjatanya melawan Zhu Kunzi. Setelah memperoleh dan mempelajari bagaimana menggunakan bendera cabang 1 miliar bendera jiwa, Wang Ling bergegas menuju suku iblis raksasa. Sejak leluhur klan iblis raksasa itu mengambil alih tubuh seorang tetua, orang-orang biasa tidak tahu di mana orang itu bersembunyi. Tetapi Wang Ling dapat merasakan jejak aura keberadaannya. Wang Ling meraung, leluhur tua klan iblis raksasa, keluar dan matilah. Selanjutnya, pertarungan sesungguhnya di tingkat transformasi jiwa dimulai.